Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi gerak pada tumbuhan untuk kelas 8 ya. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi ini adalah mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Menurutmu tumbuhan itu bergerak atau tidak? Nah, pastinya bergerak ya. Nah, bagaimana gerakan pada tumbuhan itu? Daun bergoyang ditiup angin. Nah, itu bukan dimaksud gerak pada tumbuhan, itu bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud gerak pada tumbuhan itu adalah adanya suatu rangsang yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak. Nah, mari kita pelajari berbagai macam gerak pada tumbuhan ya. Kalau ini adalah gerak pada hewan maupun pada tumbuhan. Selanjutnya, ini ada peta konsep tentang gerak pada tumbuhan. Kalian nanti bisa ditulis di buku tulis kalian agar kapanpun itu kalian bisa pelajarinya. Jadi gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 garis besar. Yang pertama adalah gerak higroskopis, gerak eksionom, gerak dari luar ya, kemudian gerak endonom. Nah, ketiga macam gerak ini nanti akan Ibu bahas dalam slide-slide berikutnya. Oke. Jadi gerak nasti, tropisme, taksis, semuanya itu, nah ini ada contoh-contohnya gitu. Ini dicatat ya, ini adalah peta konsep gerak pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Terlebih dahulu kita ke gerak eksionom. Apa itu gerak eksionom? Gerak eksionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Jadi rangsang yang menyebabkan tanaman itu bergerak itu berasal dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangnya berupa apa saja? Jadi tumbuhan itu bisa melakukan suatu gerakan itu karena beberapa macam rangsang. Contohnya ada rangsang cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Oke. Kita yang pertama. Nah, gerak eksionom itu dibagi menjadi 3 ya. Tadi di peta konsep sudah digambarkan bahwa gerak eksionom itu ada 3 macam. Ada gerak nasti, tropisme, dan taksis. Terlebih dahulu yang pertama akan kita bahas adalah gerak nasti ya. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan akibat pengaruh rangsang dari luar. Jadi rangsangnya dari luar. Ya, karena kan gerak eksionom. Nah, arah gerak tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi nanti gerakan yang ditimbulkan oleh gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Misalkan datangnya dari mana, geraknya kemana, itu tidak dipengaruhi itu ya. Macam gerak nasti ada 1, termonasti. Termo itu kan suhu ya, panas. Jadi gerak pada tumbuhan yang karena rangsangnya suhu. Jadi gerak pada tumbuhan rangsang suhu. Contohnya, bunga tulip mekar pada musim semi ya, karena pengaruh suhu. Bunga tulip ada di mana? Ayo, di mana coba? Nah, nanti dicari ya. Bunga tulip itu biasa disebut sebagai bunga sorban karena sebelum mekar dia bentuknya seperti sorban ya. Bunga tulip warnanya macam-macam, indah sekali. Oke, cakep-cakep ini warnanya, macam-macam warnanya. Jadi dia mekarnya pada musim semi karena pengaruh suhu ya. Oke, yang kedua ada gerak niktinasti. Luar biasa ciptaan Allah itu. Jadi ini gerak niktinasti ini dialami salah satunya oleh daun petai Cina. Jadi daun petai Cina itu dia akan menutup pada saat malam. Menjelang maghrib itu daunnya sudah mulai menutup. Ini dinamakan gerak niktinasti. Jadi niktinasti itu gerak yang rangsangnya karena gelap ya.
Jadi begitu gelap, tanaman ini menutup. Tanaman apa lagi yang mengalami gerak niktinasti? Daun lamtorong, kemudian daun asem, daunnya ya. Kemudian daun turi biasanya mengalami gerak niktinasti. Jadi kalau malam daunnya menutup, nanti membuka kembali ketika menjelang pagi atau matahari sudah terbit. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada gerak seismonasti. Pasti kalian sering melihat tanaman ini atau iseng-iseng mainin gitu. Kalau ketika ibu masih kecil, saya suka sekali nih tanaman ini, aneh gitu dalam pandangan saya. Ini adalah tanaman putri malu ya, Mimosa pudica bahasa latinnya. Ketika disentuh ya, tanaman ini ya akan mengucup atau mengatup daun-daunnya ya. Jadi tanaman putri malu menutup ketika disentuh, berarti ini rangsangnya berupa sentuhan, dinamakan gerak seismonasti ya. Selanjutnya ada gerak fotonasti. Gerak fotonasti, foto. Nah, gerak karena rangsang cahaya. Jadi gerak fotonasti itu rangsangnya cahaya. Contohnya daun atau bunga ya, bunga pukul 4. Bunga pukul 4 itu mekarnya dia sekitar jam 4-5 sore. Kadang jam 9, jam 10 itu juga mekar sih, tapi selain itu pagi ataupun malam hari atau siang hari dia kuncup. Jadi kenapa dia pada saat jam itu mekar? Karena cahaya pada saat itu adalah tepat atau sesuai sehingga dia bisa mekar ya. Tanaman bunga pukul 4 atau biasa dikenal bahasa latinnya Mirabilis jalapa ya. Ini contoh dari gerak fotonasti. Selanjutnya ada nasti kompleks. Nasti kompleks ini namanya aja kompleks, berarti kan bermacam-macam gitu. Gerak nasti dimana faktornya banyak, bisa berupa air, cahaya, zat kimia, suhu, dan macam-macam. Nih contohnya stomata ya, membuka stomata. Stomata itu kan mulut daun. Jadi stomata ini bisa membuka karena rangsang cahaya, air, suhu, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari nasti kompleks. Oke, sekarang tadi kan gerak nasti, sekarang yang kedua ada gerak tropisme. Gerak tropisme contohnya apa saja nanti di slide berikutnya. Sekarang kita pahami dulu apa itu tropisme. Gerak tropisme itu gerak pada tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar, sama seperti gerak nasti. Hanya saja arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Jadi geraknya kemana, rangsangnya dari mana itu menentukan arah gerak ya. Beda sama nasti tadi. Kalau nasti itu tidak dipengaruhi arah datangnya, kalau tropisme dipengaruhi. Nah, macam-macamnya. Yang pertama ada geotropisme. Nah, geotropisme itu ada dua, geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme gerak karena gaya gravitasi bumi ya, geo itu. Geotropisme positif contohnya pada akar tanaman. Nah, ini gambar ini adalah biji yang kemudian bertunas, bertumbuh ya. Jadi akarnya akan ke pusat bumi. Karena mendekati pusat bumi maka disebut sebagai geotropisme positif. Oke ya. Kemudian selanjutnya ada geotropisme negatif. Ini pada batang tumbuhan. Batang yang menjauhi pusat bumi. Batang itu ini kan bisa dilihat ada pot jatuh, kemudian batangnya ya tidak langsung lambat laun dia akan tetap batangnya itu menuju ke atas. Jadi dikatakan geotropisme negatif karena batangnya menjauhi pusat bumi ya. Oke, itu yang pertama tadi gerak geotropisme. Kemudian yang kedua ada gerak fototropisme. Jadi
Kalau tadi geotropisme kan rangsangnya gravitasi bumi, yang ini rangsangnya cahaya. Jadi kalau kita misalkan punya tanaman diletakkan di dekat jendela seperti itu, daunnya dan sebagian batangnya akan mengarah menuju ke datangnya cahaya. Karena rangsangnya berupa cahaya, jadi misalkan datangnya cahaya dari kiri, maka dia akan mengarah ke kiri. Kalau dari kanan, mengarah ke kanan. Itu adalah contoh dari gerak tropisme karena rangsang cahaya, fototropisme ya. Selanjutnya ada tikmotropisme. Ini sulur tanaman. Pernah melihat tanaman yang bersulur ya? Contohnya banyak seperti semangka, kacang panjang, sirih, pare, apalagi ya, banyak ya tanaman bersulur itu. Jadi dia akan, sulurnya itu akan menjalar ke kayu atau ke sesuatu yang ada di dekatnya, akan membentuk sulur-sulur yang berbelit-belit gitu. Ini adalah contoh dari tikmotropisme, rangsangnya berupa sulur, sentuhan. Selanjutnya ada hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Jadi gerak pada tanaman karena rangsang air. Jadi akar mencari sumber air, nah itu termasuk contoh dari gerak hidrotropisme ya. Kan akar di tanah itu bergeraknya kemana? Dia mengarah ke sumber makanan atau sumber air. Ada juga kemotropisme. Kalau kemotropisme mencari makan zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh tanaman itu ya. Kalau hidrotropisme air rangsangnya. Nah, ini yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Nasti, yang kedua tropisme, yang ketiga taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Jadi taksis itu gerak pindah tempat. Kalau nasti dan tropisme itu gerak sebagian tubuh ya, atau seluruhnya. Tapi kalau taksis itu gerak pindah tempat. Arahnya biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Oke. Macam gerak taksis. Jadi gerak taksis ada dua macam ini. Gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan ya, yang dipengaruhi oleh rangsang. Ingat taksis seperti itu tadi, sama pengertiannya. Ada fototaksis. Foto itu berarti rangsangnya cahaya. Ya. Kemudian ada kemotaksis. Kemo itu rangsangnya berarti zat kimia. Lebih jelasnya slide berikutnya. Ada gerak fototaksis, contohnya adalah gerak Euglena viridis. Ini adalah sejenis protista, tapi dia mirip tumbuhan, di mana Euglena viridis ini mendekati cahaya. Oleh karena itu disebut mengalami gerak fototaksis ya. Selanjutnya yang ini gerak fototaksis yang lain, gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Jadi kloroplas itu bergerak ke bagian sel yang mendapatkan sinar atau cahaya matahari. Gerak kloroplas ya, ini juga contoh dari fototaksis. Oke, sekarang kemotaksis. Jadi gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangnya berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada Archegonium. Lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh protein ya, yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya ya. Jadi spermatozoa atau spermatozoid ini bergerak mendekati protein atau zat-zat kimia ya, gitu. Itu adalah contoh gerak taksis. Kemudian kita ke gerak higroskopis. Jadi tadi kan gerak eksionom dibagi menjadi 3. Yo, bingung nggak ini? Gerak eksionom dibagi menjadi 3 apa aja? Ada nasti, tropisme, taksis. Itu eksionom ya. Terus gerak pada tumbuhan sendiri kan dibagi menjadi 3. Gerak higroskopis, gerak eksionom, gerak endonom.
Eksionom udah kita bahas, sudah selesai. Sekarang kita ke gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak pada tumbuhan akibat perubahan kadar air, ya. Contohnya, jadi tanaman ini kalau sudah kering, maka akan pecah kulitnya. Jadi biasanya dialami oleh tanaman polong-polongan. Contohnya saja kembang merak, kacang buncis, membukanya kotak spora, kacang hijau, kacang kedelai, apalagi ya, petai Cina itu kalau sudah kering, buahnya itu loh, kalau sudah kering kan dia kadar airnya kan berkurang pastinya. Ketika kadar air berkurang, jadi pecahlah itu tanaman, membuka kemudian bijinya keluar. Itu yang dimaksud dengan gerak higroskopis, kaitannya dengan kadar air. Nah, ini adalah tanaman yang mengalami gerak higroskopis. Kacang hijau yang sudah tua akan pecah sendiri, seperti yang dialami juga oleh pada petai Cina, ya. Ya, ini contoh polong-polongan yang lain. Oke, gerak higroskopis selesai, kita ke gerak endonom autonom atau spontan. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah protoplasma sel pada tanaman. Ya. Oke. Ya. Oke, see you. Harapan saya ditulis ya, dicatat. Kalau memang hal-hal itu penting untuk dipelajari, silahkan kalian bisa buka, bisa cari referensi yang lain untuk lebih memperkaya wawasan kalian tentang gerak pada tanaman. Menarik kok, ini ciptaan Allah yang luar biasa, yang unik-unik ya, yang aneh gitu. Kita takjub semua dengan apa yang sudah Allah ciptakan ya. Sayangi tumbuhan, kemudian kalian harus banyak membaca, bisa dari banyak sumber-sumbernya. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.